محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين توكلنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang ada di bulan Shafar ya. Yang pertama yang harus kita tingkatkan di bulan ini adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari banyak berlindung kepada Allah dari berbagai macam mara bahaya. Karena apa? Karena bulan Shafar ini diyakini oleh tradisi jahiliyah yang menyebar kemana-mana, bahkan ke Indonesia, diyakini sebagai bulan sial, bulan bahaya, madarat lebih banyak di bulan ini daripada bulan-bulan lain. Sampai-sampai Rasul SAW menyampaikan hadisnya berkenaan dengan itu dan mematahkan dan menghapus kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat bahwa bulan Shafar adalah bulan musibah. Nabi bersabda, dalam Islam itu la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada yang namanya adwa, penyakit yang menular begitu saja tanpa izin Allah, tidak ada. Wala tiyarata, tidak juga tatayur, tidak ada dalam Islam. Wala hammata, tidak ada keangkeran dalam Islam. Wala safar, dan tidak ada keyakinan sial bulan Shafar. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa dalam Islam itu waktu yang baik dan berkah itu waktu di mana kita melakukan ketaatan. Itulah waktu yang berkah. Waktu sial itu adalah waktu saat kita melakukan maksiat, itu waktu sial. Hanya itu yang ada dalam Islam. Tidak ada yang lain-lain. Jadi tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial dan lain sebagainya. Jadi kita mesti meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembari meyakini kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Bekong ya. Sembari meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan menimpa kami, kun la yusibana, tidak akan pernah menimpa kami apapun illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepada kita. Huwa maulana, dialah pelindung kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ditingkatkan lagi ketawakalan kita kepada Allah agar jangan sampai mengikuti keyakinan orang banyak, keyakinan orang-orang yang tidak berdasarkan ilmu sehingga menganggap bulan ini adalah bulan musibah. Meskipun bisa jadi terjadi banyak musibah di bulan ini, banyak kecelakaan di jalan, banyak musibah, banyak lain sebagainya, banyak kriminalitas, tetapi itu sama sekali bukan karena bulan Shafar, tapi memang karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabus Shalah, bab salat. Dan hadis yang nomor 485 ini tentang bahwa suatu hari Rasulullah SAW itu yanzilu bidil hulaifah hina ya'tamir. Suatu hari Rasulullah SAW dalam umrahnya, wa fi hajjatihi, dan dalam hajinya, hina hajja tahta samratin fi mawdi'il masjid alladhi bidil hulaifah wa kana idza waja'a min ghazwin kana fi tilka tariq aw hajj aw umrah habata min batni wadin. Jadi beliau itu punya kebiasaan kalau berangkat umrah atau berangkat haji lalu turun di sebuah bukit Dzul Hulaifah, itu ada sungai di bukit itu, sungai kecil. Itu beliau senantiasa mampir di situ dan sholat di pinggir air itu. Jadi kalau kita misalkan lagi acara apa, hiking ke hutan ataupun petualang alam gitu ya, lintas alam dan sebagainya, itu kalau kita mengikuti anjuran Rasul, beliau itu senantiasa memilih tempat sholatnya yang di pinggir air.
sampai teraka leuweung mah. Nah, irahat ya. Jadi ini anjuran bahwa kalau kita bepergian dan menemukan sumber air, misalkan di mana itu Citambur ya itu, maka itu kalau kita melihat Rasulullah itu beliau senantiasa fi umratihi wa fi hajjatihi, haji dan umroh, wa fi ghazwihi atau pulang dari berjihad, itu senantiasa turun di sebuah lembah dan sholatnya itu di dekat air. Sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib dan sholat sunnah di dekat air, sholat di pinggir sungai ya, gitu. Tapi memang ya kalau kita perhatikan udah beda sungai dulu dengan sungai sekarang. Ayo model Citarum orang sholatnya kumaha tuh. Mungkin maksud sungai itu sungai yang biasa kita lihat bersih di pedesaan atau di pegunungan, atau mungkin kalau di gurun itu suka di balik bukit ya. Kalau kita lihat di YouTube itu ada bukit di Arab Saudi, di Lebanon juga ada, di Syria juga ada. Itu kalau ada bukit, di bawah bukitnya itu suka ada sungai, airnya bersih. Wallah alam itu secara teori airnya dari mana nggak tahu. Karena mungkin ada simpanan air tuh bagaimana gitu. Itu selalu ada air di balik bukit, di pegunungan, di gurun sekalipun. Sering kita lihat di TV, di BBC itu kalau meliput tentang sumber daya air di mana di gurun itu ditemukannya adalah di bukit-bukit itu. Itu hadis yang mengenai bab tentang kalau kita menemukan masjid ya, itu usahakan berhenti dari perjalanan kita dan sholat di situ. Karena Nabi ini di tengah gurun itu kan tidak ada masjid, sehingga beliau itu turunnya adalah di sebuah lembah atau sebuah bukit yang di bawahnya ada air. Kalau zaman sekarang mungkin ya mampir ke masjid kemudian sholat dulu di sana. Nah, berikutnya adalah tentang sutratul musalli, bahwa kita ini sholat tuh harus ada pembatas, wajib hukumnya itu. Sholat itu wajib ada pembatas, baik dengan kayu atau dengan hanya menggaris sesuatu begitu, ataupun hanya menyimpan barang apa, yang penting itu batas sholat kita. Tidak boleh sholat tanpa sutroh, tanpa pembatas. Jadi sutroh itu hukumnya wajib. Kita akan bacakan hadis-hadisnya. Bab sutratul imam sutratun man khalfahu. Dan sutrohnya, batas orang berjamaah itu, batas sutrohnya adalah imam. Jadi misalkan sholat berjamaah di sini, maka batasan sutroh depan itu imam yang ini. Jadi yang tengah jamaah itu bukan sutroh. Bukan sutroh. Jadi tidak apa kalau ada keperluan itu kita berlalu atau berjalan di tengah jamaah itu. Karena sutrohnya berjamaah itu sutrohnya di imam. Batasan sholat berjamaah itu di imam. Kita mah jamaah semuanya sutrohnya di imam. Jadi kalau di tengah jamaah itu ada yang lewat itu tidak apa-apa. Tapi nggak boleh dihajakan. Jangan dihajakan, nggak lewatan gitu. Apa hadis yang saya bacakan sih? Ya, di sini disebutkan bahwa hadis dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan Aqbal turakiban, aku datang menunggangi himar ke sebuah masjid ya. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan saat itu aku sudah dewasa, sudah balik ya. Wa Rasulullah yusalli bin nas, dan Rasulullah saat itu sedang mengimami sahabatnya di sebuah masjid ya. Bimina di daerah Mina. Ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di shaf. Lalu aku lalu lalang bolak-balik di antara shaf itu. Kata Ibnu Abbas, dia sudah gede, sudah dewasa. Fanazaltu arsaltul atad, kemudian aku turun, lalu aku biarkan keledai itu meninggalkan tempat itu. Tarta untuk mencari makanan. Wa dakhaltu fi shaffi falam yunkir dzalika alayya. Dan setelah salat tidak ada orang yang menegurku. Ini dalil bahwa sutroh orang salat bagi yang berjamaah itu sutrohnya imam.
Adapun sutrah makmum yang di tengah itu kalau orang ada keperluan boleh melewatinya. Bahkan di sini Ibnu Abbas bukan hanya melewati, bahkan melewatinya itu naik himar. Naik himar, menunggangi himar. Jadi ketika itu Rasul sedang sholat dengan sahabatnya di Mina, Ibnu Abbas datang menunggangi keledai. Lalu Ibnu Abbas itu mundar mandir di barisan saf sholat itu, di tengah gitu kan. Tapi setelah sholat tidak ada yang mengingkari atau menegur Ibnu Abbas. Padahal beliau sudah dewasa. Nahastul ihtilam, usia saat itu saya sudah masuk akil balik. Nah ini memberikan kita faidah hukum bahwa yang namanya sutratul musolli, batasan orang sholat, jika sendiri-sendiri adalah di depannya. Dia harus ngambil sutra, baik itu penghalang kayu, baik itu penghalang besi, baik ada garis yang dia buat ataupun kain yang dia simpan, harus ada, wajib hukumnya. Namanya seorang sholat itu harus ada sutrohnya. Nanti orang yang lewat di sini ditahan, nggak boleh. Kalau masih ngelawan juga ditahan lagi, nggak boleh ditahan lagi. Kan Rasul karena itu setan bukan orang itu setan bukan orang. Jadi dihadiri. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah sutrohnya ini imam. Nih. Tengah-tengah softnya itu kalau lihat hadis ini boleh orang berjalan, boleh orang itu berlalu lalang jika ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan jangan, ngapain gitu, ganggu orang sholat, ya. Nggak tertib juga. Tapi kalau secara hukum boleh saja, karena Ibnu Abbas pun mencontohkan ketika datang kepada Rasul sedang sholat bersama para sahabatnya, itu keledai Ibnu Abbas menunggangi keledai masuk ke barisan itu biasa saja. Dalam masjid, keledai masuk ke masjid atau di lapangan? Di lapang. Di lapang. Di Mina. Oh di Mina. Di Mina. Setelah sholat selesai, falam yunkir alayya ahadun, tidak ada orang yang menegurku. Ya. Jadi ini dalil bahwa sutroh orang berjamaah adalah imam. Ya. Kalau di makmum itu berarti dia masuknya orang sholat biasa, sutrohnya di imam. Berikutnya adalah hadis dari Ibnu Umar, dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah SAW kana idza kharaja yaumal idi aw amara bil hirbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nas warahu wa kana yaf'alu dzalika fi safari faman lam famin thamma ittakhadhaha al-umara. Nah, Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau sholat id itu pergi ke lapangan lalu mengambil semacam tumbak ditaruh di depannya, celem. Nah itu sutrohnya. Kemudian Rasulullah SAW sholat dengan dibatasi oleh sutroh itu. Maka kalau kita lihat banyak hadis dalam Bukhari ini berkesimpulan bahwa ngambil sutroh itu hukumnya wajib. Kalau kita sholat harus ambil sutroh. Kalau kita di masjid mungkin ini sutrohnya nih, yang warna putih ini, garis ini. Kan kata Rasul orang sholat itu harus mengambil sutroh. Kalau tidak punya cocolet, tidak punya kayu, tidak punya tombak, khatatan, apa itu? Buatlah garis yang membuat itu pembatas antara dia dengan orang lain. Kita anggap aja ini garis, cuman dibuat oleh pabrik garisnya. Dibuat oleh pabrik karpet, dibuatin garis. Tapi afdolnya ya kasih sutroh. Kita sholat taruhlah di depan tuh apa gitu, kain misalnya. Supaya itu pembatas antara kita dengan orang yang lewat yang ada di tempat itu. Kalau sendiri, kalau berjamaah sutrohnya di imam, jangan melewati sutrohnya imam. Ya. Karena kata Rasul kalau dia memaksa itu adalah setan. Kemudian itu dijadikan kebiasaan oleh para umara, para khulafa, para khalifah. Sepeninggal Rasulullah SAW itu kalau sholat id pergi ke lapangan, ambil tumbak lalu tancap di tengah, orang-orang sholat dengan batasan tumbak itu. Nah kemudian hadis berikutnya adalah dari Abi Juhfah. Qala sami'tu Abi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil batha baina yaday anzah wal dhuhra rak'atain wal asr rak'atain tamuru baina yadayil mar'atu wal himar. Nah suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat zuhur dan asar 2 rakaat berarti jamak qasar di sebuah perkampungan namanya Batha. Beliau sholat dengan para sahabat lalu beliau tancapkan anzah semacam besi kecil tombak itu di depannya dan orang-orang lalu lalang, perempuan lewat, kemudian apa lagi tuh
apa namanya, al-himar, keledai lewat, perempuan lewat, segala macam, dia tidak masalah. Kalau kita sudah menancapkan apa namanya sutra, baik itu dari kayu atau dari tombak atau dari apalah, itu ketika sholat orang lalu lalang di depannya itu bebas. Bahkan ini Nabi SAW tamur bainahu al-mar'atu wal himaru. Al-mar'ah perempuan, keledai itu adalah himar itu adalah keledai. Asal kita sudah menancapkan tombak, maka orang lalu lalang mau apa juga terserah, karena sudah dibatasi sholat kita sampai. Itulah pentingnya sutra saat kita sholat. Maka jangan sampai kita sholat itu tanpa sutra. Berarti kita tidak punya batas kalau kita sholat tanpa sutra. Dan berdosa orang melewati orang sholat. Bahkan dalam hadis, lebih baik kamu itu menunggu dia 40. Di rawi hadisnya itu 40 bulan, 40 hari atau 40 tahun. Saya tidak paham. Tapi yang jelas kata Rasul, daripada melewati orang sholat, mendingan nunggu 40 katanya. Duka 40 menit, duka 40 hari, duka 40 bulan atau 40 tahun. Kata perawi hadisnya itu. Maksudnya Rasul itu apakah 40 bulan atau apa gitu. Tapi sepertinya sih 40 hari. Daripada melewati barisan orang sholat, mendingan nunggu walaupun sampai 40 hari. Nah, belum itu. Beres-beres sholatnya 40 hari. Daripada melewatinya. Karena melewati orang sholat dosa, nggak boleh. Kalau sudah dia memasang sutra. Kalau dia tidak memasang sutra, itu permasalahan. Yang salah yang sholat berarti. Kalau tidak memasang sutra, tidak memasang pembatas, itu yang salah itu orang yang sholat, bukan yang lewat. Tapi kalau dia sudah memasang sutra, maka yang lewat harus ditahan. Kalau dia tidak mau ditahan, tahan lebih keras lagi. Ya, tahan lebih keras lagi sampai didorong kalau perlu. Didorong sampai dia tidak sholat. Cuma masalahnya kalau orang nggak paham kadang merasa keberatan. Di sini ada hadisnya, ada orang sholat, lalu dia itu mau melewati orang sholat itu ditahan, tidak mau, ditahan lebih keras, didorong gitu kan, tidak terima, lapor ke bahasa orang RT setempat lah gitu, lapor. Saya waktu itu didorong oleh orang yang sholat, itu punggu ke sholat mendorong saya, dilaporkan ke sahabat lain namanya Marwan, itu tokoh di situ. Lalu diceritakanlah di situ bahwa dulu kami pun dengan Rasul SAW kalau sholat seperti ini, beliau memerintahkan agar orang yang lewat di hadapan orang sholat ditahan. Kalau tidak mau didorong. Bahkan hadisnya falyuqatilhu. Didorong gitu kan. Ditahan gitu. Karena apa? Saking sakralnya orang sholat. Batasnya apa? Orang sholat dengan sutroh, kata hadis, tajuzu bihi asyatu. Sebatas kambing bisa lewat, itu batasan sholat kita. Jadi kita ngambil sutroh itu jauhnya itu sebatas kambing bisa lewat. Gitu. Berarti berapa? Semeter lah. Ya, kurang lebih semeter. Satu sajadah. Satu saja. Itu sajadah itu ngukurnya itu berarti lempangnya domba. Sejadah itu ngukurnya itu adalah. Jangan terlalu panjang juga. Sejadah jangan terlalu gede kegedean, ngeganggu orang sholat yang lain. Ini orang ngeblok masjid atau gimana ceritanya? Kan? Jadi kalau berjamaah imamnya di sana. Sutrohnya itu imam. Lalu ini barisan saf. Boleh. Kemudian anak-anak boleh. Jangan kan anak-anak, orang gede juga boleh. Himar juga boleh, Bang. Himar juga boleh. Ya makanya kan juga dilarang. Cuman masalahnya kalau sekiranya ada sesuatu yang dapat merusak atau apa di depannya itu juga ada kamera, banyak HP, banyak kacamata segala macam, memang itu ya dicegah. Karena kan ya asas manfaat aja. Apa manfaatnya anak-anak dibiarkan berlari-lari kan? Dan juga mengajari dia supaya tidak mengganggu orang sholat. Gitu kan? Ajari anak-anak kita adab. Kalau di Masjidil Haram itu ada running tag besar itu. Tulisannya itu adibu auladakum, adab al-masjid. Tanamkan, didik ataupun bina anak-anak kalian adab-adab masjid. Itu di Haram itu ada running tag besar seperti itu. Dengan bahasa Arab menjadi tengah tinggi. Gitu kan. Disangka nanti kaligrafi, amin. Jemaah haji orang bukan gitu. Nawar korma sebenarnya 5 real. Oh, salah sarokaatin gitu. Baru karena niat gitu. Salah maksudnya tilu rupiah atau tilu buat gitu kan. Sama yang dagangnya
Karena ini orang Indonesia kan Syafi'iyah suka melafazkan niat, dibalas lagi arba rakaatin. Masa iya 3 real ya 4 real gitu. Tapi itu bisa bahasa Arabnya, jadi salah rakaat yang arba rakaat. Gitu. Jadi coba kosong. Jadi biasa begitu. Apa namanya di Arab jadi tulisan besar, ajari anak-anak kalian adab-adab masjid. Jadi bukan larangan bawa anak ke masjid, tapi pastikan anak kita mengenal adab masjid. Gitu. Kalau dia berlarian, tangkap, dia sholat di pinggir kita. Kalau dia mengganggu yang lain, amankan supaya tidak menginjak atau merusak barang orang lain yang disimpan di depannya dan lain sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada larangan membawa anak ke masjid. Bahkan Rasulullah membawa Umamah itu anak Nabi, cucu Nabi dari Zainab. Jadi selain Hasan dan Husain, Nabi punya cucu namanya Umamah, namun tidak terkenal. Kurang begitu terkenal selain Hasan dan Husain. Mengapa? Karena Umamah itu wafat sebelum dewasa. Sehingga ya yang cucu Nabi yang berketurunan dan dikenal oleh umat itu adalah Hasan dan Husain saja. Padahal ada di sana Ibrahim, putranya Nabi dari Maria. Wafat juga usia 2 tahun. Ada lagi Umamah itu sampai 5 tahun atau 6 tahun, putra Nabi dari putri beliau bernama Zainab binti Rasulullah SAW. Cucu ya. Cucu Nabi dari putra Nabi Zainab binti Rasulullah SAW. Itu namanya Umamah. Itu ketika Rasulullah sholat, Umamah itu suka naik ke tak-tak Nabi SAW. Suka naik, berarti kan usianya sekitar 3 atau 5 tahun. Kemudian kalau ruku naikin punggung Rasul, kalau sujud, kalau ruku ikut ke atas, itu aja. Jadi nangkel. Umamah ini nangkel kepada Rasulullah. Itu ada dalam hadis Bukhari. Rasulullah mengajak cucunya yang masih kecil ke masjid. Ya hanya saja itu adab-adab masjid kalau kita ini perlu memastikan kepada anak kita supaya anak kita tidak mengganggu orang yang sholat. Jadi beliau SAW sholat jamak qashar di Mina, az-zuhra rakaatain wal asra rakaatain. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi pada hakikatnya safar itu meskipun jatahnya hanya 3 hari, tetapi kalau diperlukan dan dia masih dalam keadaan sibuk dalam safarnya, itu boleh menambah jatah jamak qasharnya. Misalkan kita kunjungan ke Jawa Timur, di Jawa Timur itu kita masih berkegiatan begitu, maka jamak qashar berlaku bahkan sampai 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun kalau masih terus-terusan begitu. Kalau dia masih berkeliaran gitu, disibukkan dengan kegiatan. Waktu di Sudan berjamaah qashar. Waktu itu karena kita sudah settle di asrama, sudah nyaman, tidak kemana-mana, pegawaian ngarengko jeung diajar hukul, ya sudah, kita sholatnya sempurna. Kalau ini kan katanya yang kayak pengantin kayak gitu karena riasan. Nah, dia bukan bagian, boleh nggak jamak qashar? Itu hajat boleh, tapi sesekali saja. Sekali, darurat. Jadi safar itu tidak mesti 3 hari, tidak mesti sehari semalam. Dia boleh selama dibutuhkan waktu untuk dia melakukan rukhsah itu dipersilahkan. Juga yang kedua, ketentuan safar itu kan 80 km. Ya. Tetapi kalau kurang dari 80 km tapi dia merasa berat safar itu ataupun sulit perjalanannya ataupun karena kemacetan dan sebagainya, maka dia boleh jamak qashar, tidak mesti 80 km. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita dibolehkan menjamak tanpa qashar untuk 4 kondisi. Yang pertama adalah saat kita sakit, yang kedua saat kita hujan, yang ketiga saat kita bepergian tentu, yang keempat saat ada hajat. Hajat itu maksudnya bukan hajatan, hajatan itu salah satu dari hajat. Artinya kalau kita ada keperluan menghendaki kita harus jamak tanpa qashar, karena qashar itu hanya berlaku untuk 1 orang, yakni musafir. Qashar itu khusus musafir. Selain musafir tidak ada qashar, adanya jamak. Nah, orang yang boleh jamak tanpa qashar ini 4 orang tadi, yang sakit, yang perjalanan, yang hujan atau kondisi tidak memungkinkan. Lalu yang keempat ada kebutuhan, ada hajat.
Dan hajatan itu satu dari hajat. Artinya kalau orang punya hajatan sudah dirias, harus menerima tamu dari jam 12 sampai asar. Kalau dia memerlukan sholatnya untuk dijamak, boleh dijamak. Tetapi jangan jadi kebiasaan. Tiap hari ayah hajat. Jadi sholat nanti jamak itu sama umur-umuran itu salah. Sesekali wala yaj'aluhu adatan, dan tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Jadi yang bepergian boleh jamak, boleh juga jamak qasar. Nah, bepergian itu dia dua rukhsahnya, boleh jamak dan qasar. Itu khusus bepergian. Kalau yang tidak bepergian hanya jamak saja, yaitu orang sakit, orang yang hujan atau tidak memungkinkan, juga orang yang punya keperluan. Jadi boleh aja. Otomatis termasuk juga yang musafir, karena dia kan punya jamak dan qasar. Jadi sini misalkan ke Lembang, kalau perjalanan ke Lembang itu sekiranya menyulitkan, dia boleh jamak. Tapi jangan kebiasaan setiap ke Lembang jamak terus. Kalau lagi longgar ya dia sholat biasa. Tapi kalau dia membutuhkan bahwa dia ke Lembangnya itu benar-benar safar dan menyulitkan, maka saat itu bukan hanya boleh jamak, tetapi juga boleh jamak qasar. Karena pada hakikatnya meskipun imam mazhab menentukan batasnya 80 km, pada hakikatnya kalau kita lihat hadis-hadis dan keterangan ulama yang lain, sebenarnya safar itu kita sendiri yang menilainya. Tingkat beratnya, tingkat sulitnya, tingkat kebingungannya juga kita itu menentukan. Ada orang jaraknya dekat tapi bingung kita perjalanan tuh, mungkin tersesat, mungkin nyasar, orang bolak-balik muter ke pendak. Nah itu kita sendiri yang menentukan sulit tidaknya, butuh tidaknya kita kepada jamak qasar tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian hadis yang berikutnya adalah bab qadru kam yang bagi an yakuna minal musalli wa sutrah. Ini tadi saya sudah terangkan bahwa hendaknya sutrah itu jarak orang sholat kepada batas sholatnya itu adalah kadarnya itu bainal jidari mamarrusyatin, cukup untuk lewat seekor kambing. Jarak antara kita yang sholat dengan batas sholat kita, sutroh, namanya sutroh ya, itu mamarrusyatin, jarak satu kambing bisa lewat. Bukan satu munding, kalau munding melebar Pak. Kambing itu berarti semeter lah satu sajadah. Sejadah jangan lebih tinggi jangan terlalu tinggi maksudnya dari tempat sholat orang lain. Sejadah jangan terlalu lebar dari tempat orang lain, karena bisa jadi orang yang sebelahnya tidak nyaman. Ini sejarah kok lebar-lebar amat, ini jangan duaan gitu kan. Sejarahnya jangan duaan ya. Tidak pasti gitu. Kadang di masyarakat tidak memahami hal itu. Sejarah teh pak gede-gede, pak lebar-lebar, pak halus-halus, merek itu pak mencrang-mencrang. Aman lah insyaallah. Sejarah itu jangan melebari, sebatas kita saja sholat. Jadi di masjid nggak usah pakai sutroh ya kalau berjamaah. Kalau di masjid tidak usah pakai sutroh, kayaknya sutrohnya ini pas supir, imam. Ya, maksudnya imam itu supirnya gitu. Tergantung imamnya, supirnya sholat. Jadi sutroh kita ini saya pindahkan itu mushafnya karena ada tulisan mushaf tahajud. Jadi kebayang itu mushaf tahajud bukan Allah jadinya tulisannya itu kan, pindahin ke sana. Tadinya kan disimpan di situ. Karena setiap tulisan yang mengganggu orang sholat hukumnya makruh. Bahkan Nabi mengatakan tidak pantas orang beriman mengganggu sholat temannya. Dengan apa? Dengan tulisan dan bacaan. Rasul itu sampai agak sedikit kesal itu ketika sholat ada dinding hordeng yang di rumahnya itu sholat sunnah berarti ya. Itu ada gambar yang dulu punya Aisyah, gambar kuda terbang. Kuda terbang. Kudanya Sulaiman alaihissalam. Karena Aisyah masih remaja, saat itu Rasul membiarkan, merukhsah, memberi keringanan karena Aisyah masih muda, masih remaja, mungkin masih suka yang begituan, dibiarkan. Tetapi ketika sholat, Rasul kesal, tidak pantas seseorang itu mengganggu temannya yang lain ketika sholat dengan adanya gambar dan termasuk tulisan. Tak akhirnya sekedar beli usum caleg Pak, kaos calegnya balatan, Allah Akbar coba seperti itu. Jawab pakuna ayah akan hadir ada jeli gitu. Nah itu kaos caleg jangan dibawa ke masjid. Kalau digubuk ke masjid gitu. Kaos caleg kalau dibawa ke masjid, terutama tulisan. Baik itu tulisannya ABC, kopi ABC, kaos Persib gini. Jangan, karena itu merusak kekhusyuan orang yang sholat.
termasuk merek sarung. Itu mengganggu orang sholat. Kamu tahu apa handapnya atau handap? Lebih parah itu. Kebayang gitu. Iya. Wah, kerja duduknya. Satu itu khawatir ada sedikit kebanggaan karena mereknya mahal. Pertama. Yang kedua, lebih dari itu merusak kekhusyuan orang yang sholat. Belinya di mana aja Gitu kan? Kalau tulisan jaket dan kaos saja dilarang, bahkan Rasul menghordeng yang tidak langsung kelihatan itu dilarang, apalagi kalau baju yang bertuliskan atau yang bergambar, termasuk yang merek sarung di bawah itu. Itu pokoknya lamun aya tos salat aing bidisik ini gitu. Tahu berarti mereknya dihandap. Itu tidak dianjurkan. Sama saja. Di luhur. Mau wadimor mau BHS sama saja sama. Kan kebayang belinya di mana, harganya seberapa. Mentang-mentang sarung pejabat BHS harganya di atas sekian juta, mereknya dijemikeun di handapna BHS. Sama saja. Bukan kita memasalahkan merek, tetapi mengganggu konsentrasi kekhusyuan orang yang sholat. Allahu Akbar, mena make wadimor di hadapna BHS. Aduh, jadul eleh urang. Kira-kira belinya di mana? Di mana ya? Menang di mana ya? Gitu. Itu mengganggu. Jadi jangan sarung merek sarung itu diperlihatkan, terutama ketika kalau mau kondangan mah bebas, silakan. Kondangan pakai sarung atau acara pakai sarung, apalah diperlihatkan mereknya. Tapi untuk sholat karena alasan kekhusyuan dan juga Nabi melarang ada tulisan atau gambar di sekitar orang sholat, maka kita tidak dianjurkan atau mungkin dimakruhkan memakai pakaian yang dapat merusak kekhusyuan teman kita yang di belakang kita. Terutamanya BHS kalau sok dipamerkan BHS. Ayo lain mah kadang di luhur gitu kan. Tapi BHS kadang itu. Terus digulung nih. Ini bab as-shalah ila al-hirbah, tadi sudah dibahas bahwa Nabi SAW itu selalu kalau mau sholat itu selalu menancapkan sesuatu di depannya, yaitu hirbah. Hirbah itu kalau panah itu itunya tuh anak panahnya, selalu menancapkan. Karena yang mudah ditancapkan yaitu anak panah gitu, di depannya sebagai batasan sholat. Hadisnya banyak, makanya saya lewati banyak. Yang ke-93 bab as-shalah ilal anzah. Kalau tadi patok sholatnya dari tombak, nah sekarang patok sholatnya dari anak panah, tapi sama intinya. Kandungan hadisnya sama. Yang ke hadis 501 juga sama. Rasulullah SAW pernah sholat di zuhur dan asar di 2 rakaat juga dan meletakkan sebuah anak panah di depannya. Wa tawaddoa, itu ada tambahan di riwayat ini. Wa tawaddoa faja'alan nasu yatamassahuna biwudu'ihi. Beliau berwudu dan orang-orang rebutan mengambil kecelakaan bekas wudunya Nabi SAW. Ini memberi kita faedah bahwa tabaruk dengan Rasul itu hukumnya boleh. Ini hadis Bukhari, hadis sahih. Rasul wudu airnya itu diperebutkan. Gitu kan. Ya Rasul SAW ya. Hamba Allah yang paling diberkahi. Maka seluruh yang berasal dari beliau itu berkah. Bertabaruk kepada beliau hukumnya boleh. Saya pernah cerita bahwa Anas bin Malik itu kan pembantunya Rasul, itu setiap kalau Rasul tidur itu ngelapin badannya Rasul, dan bekas lapan badan Rasul nggak dibuang, diperas, masukkan ke botol, jadi minyak wangi. Berarti Rasul itu sudah wangi dari asalnya, bawaannya wangi. Kemudian Rasul menyukai minyak wangi, tambah wangi. Akhirnya awak orang harus bau hangit, karena di minyak wangi. Baunya levelnya bau aja gitu. Bisa jadi bau aja gitu. Beliau SAW sudah wangi badannya, dalilnya adalah Anas sering mengelapi Rasul dan diperas airnya, kemudian menjadi dibawa wadah botol menjadi minyak wangi, dikasihkan ke ibunya Ummu Sulaim menjadi minyak wangi. Anas bin Malik sering kalau Rasul tidur di pulungan, rambut jatuhnya di pulungan. Rasul tidur sini kepalanya, diambilin rambutnya, dibagikan kepada sahabat, Bilal hiji, Khalid hiji, Muslim dibagikan rambutnya. Ada hadis di sini. Anas bin Malik senantiasa membagi-bagikan rambut Rasul. Jadi Rasul tidur itu rambutnya di pulungan. Itu namanya bertabaruk dengan Rasul. Dan itu hanya berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang lain saya termasuk mengambil pendapat yang tidak menganjurkan.
belakang. Karena apa? Karena kalau itu dibuka kerannya, khawatir menjerumuskan orang kepada pengkultusan, kepada sikap-sikap berlebihan yang cenderung pada akhirnya akan menyebabkan kepada perilaku-perilaku kemusyrikan. Makanya saya membatasi hal itu hanya khusus boleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang lainnya mah sebaiknya tidak. Makanya saya kalau ngisi di pesantren itu kan bekas kopinya tuh sok diperebutkan ke santri, saya larang, jangan. Memang saya siapa? Jangan. Gitu kan. Jangan. Kalau Rasul nggak apa-apa, kalau saya mah orang biasa, jangan. Mendingan disiapkan sekalian Pak supaya ku santri tadi perebutkan. Blok-blok wae teh rasa masukkan gitu. Habisin saja, yang penting jangan tersisa. Yang bukur-bukurna. Nanti kapelang lah orang-orang tidak tabaruk dengan saya karena bukan makomnya ya. Pengkultusan itu menghormati berlebihan, menghormati wajib, melayani guru wajib hukumnya, melayani syekh guru kita ataupun orang tua itu wajib hukumnya. Tapi menghormati secara berlebihan juga tidak boleh. Itu hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dalam kitab Ta'limut Ta'lim, barakatul ilmi fi hurmati ustazi. Berkahnya ilmu itu ada pada sikap murid menghormati gurunya. Ada sesuatu yang tidak disukai dari gurunya, nggak apa-apa, sabar, karena dia yang dia cari ilmunya. Kekurangannya jangan diikuti, jangan ditiru, jangan difokuskan, jangan diperhatikan. Tapi dia berharap keberkahan dari Allah dari ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang bab as-shalah baina sawari fi ghairi jamaah. Tadi sudah sampaikan sutroh imam adalah di sutroh jamaah adalah di masjid ya, sudah disampaikan. Oh iya, 504 hadis 504 itu Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau sholat itu di belakang tiang. Satu, tiang itu sebagai sutrohnya. Yang kedua, memperbanyak bekas sujud. Karena bekas sujud ini yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Rasul senantiasa kalau sholat di sini, sunahnya di sini. Sholat di sini, sunahnya di sini. Jadi mencari tempat lain selain tempat sholat wajibnya. Jadi jangan sunah di situ, wajib di situ. Dianjurkannya itu cari tempat lain. Bergeser dengan temannya boleh, cari tempat di belakang boleh, ataupun ke depan juga boleh. Yang penting jangan di tempat, anjurannya seperti itu. Untuk memperbanyak bekas sujud, memperbanyak saksi sujud kita di akhirat nanti. Nah, Rasulullah SAW kalau setelah sholat wajib ataupun sholat sunnah yang lain, itu kalau sholat selalu mencari di belakang amud. Apa amud itu? Imad. Apa imad? Tiang. Belakang tiang. Itu sunnah yang dijalankan oleh para sahabat termasuk Ibnu Umar. Selalu kalau sholat mencari tiang. Kenapa? Karena Rasul dulu kalau sholat mencari tiang. Maka Ibnu Umar mengikuti sunnah itu di belakang tiang. Kalau masjid ini nggak ada tiangnya, ya udah nggak apa-apa. Jadi bebas di mana saja. Itu bahkan ketika Rasul sholat di mana, di Ka'bah, jadi Rasul, Abu Thalhah dan Utsman itu pernah masuk Ka'bah. Bilal ikut ke dalam. Ya. Kemudian setelah keluar dari Ka'bah, Bilal ditanya, ya Bilal, gimana sholat Rasul di dalam Ka'bah? Kan penasaran. Sahabatnya penasaran, Rasul di jero Ka'bah kumaha sholatna gitu bahasa Arab. Kata Bilal, beliau sholat di antara dua tiang dan menghadapnya itu kemana saja. Gitu. Jadi mungkin dia tidak pas banget arahnya kemana. Artinya sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana saja itu kiblat. Jadi di Ka'bah mereka dia kiblat, ke kiblat. Tapi tetap beliau konsisten sholat itu di antara amudai dua pilar, dua tiang Ka'bah. Di Ka'bah itu di dalamnya ada tiang. Kalau yang pernah lihat di YouTube ada, silakan klik di situ bahasa Arab dakhilal kiblat. Apa yang ada di dalam kiblat, di dalam Ka'bah itu ada tiang di dalamnya. Nah, Rasul sholat itu di antara dua tiang itu. Ini menunjukkan bahwa beliau kalau sholat atau sholat sunnah terutama selalu memilih tempatnya itu adalah tiang. Di urang mah tiang teh dipilih jang nyarang deh gitu kan. Khutbah ini lihatnya belakang tiang, depan tiang kiblat. Kita mah nyari tiang teh buat nudutan kan resep khotib nu semangat anjeun di belakang tiang. Nah, Rasul senantiasa mencari tiang sebagai tempat sholatnya.
Kalau saya lebih memilih, karena Bukhari menyimpannya di bab sutra, saya lebih memilih pendapat saya bahwa kenapa Rasul selalu memilih tiang untuk, karena itu dijadikan sekaligus sebagai sutro, sebagai pembatas. Karena Bukhari juga demikian menempatkan hadis Rasul sholat di antara tiang-tiang itu di bab tentang sutratul musalli, sutrahnya orang sholat. Selesai ya, insyaallah. Baik, barangkali ada yang bertanyakan silahkan ya, masih tentang bab sutratul musalli. Kalau mengkultuskan itu nyium tangan bolak-balik termasuk mengkultuskan. Nah, mengkultuskan apakah nyium tangan termasuk mengkultuskan? Mencium tangan itu termasuk anjuran. Kalau kepada orang yang lebih tua, orang tua kita maksudnya, ataupun orang yang berilmu, itu bagian dari adab kepada orang berilmu ataupun kepada orang tua kita. Tetapi tetap tidak boleh berlebihan, sampai bolak-balik dan lain sebagainya. Mencium saja biasa, ya, apa namanya, sebagai penghormatan, boleh. Yang sedang-sedang saja. Artinya apa? Penghormatan yang wajar gitu kan, penghormatan yang wajar. Saya kira itu maklum, yang ma'ruf gitu. Tidak berlebihan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.